Saya mereka mau buang dari aku dan terhormat kepada ibu apa sebagai dosen pengajar kuliah akuntansi perpajakan. Saya Juliana Putri dengan NIM C62344. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pembukuan Akuntansi Pajak. Pengertian pembukuan akuntansi pajak. Pembukuan akuntansi pajak adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan secara teratur dan sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, khususnya untuk keperluan perpajakan. Kegiatan mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas, baik itu individu maupun badan usaha, dengan fokus pada implikasi perpajakan dari transaksi tersebut. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan pembukuan akuntansi pajak. Tujuan dari pembukuan akuntansi pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak menghitung dan melapor pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pembukuan akuntansi pajak yaitu ada 6. Yang pertama, menyusun laporan pajak yang akurat. Yang kedua, mendukung perhitungan pajak yang benar. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan kepatuhan. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan pajak. Yang kelima, menghindari sanksi atau denda pajak. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan keuangan. Elemen-elemen penting dalam pembukuan akuntansi pajak. Elemen-elemen dalam pembukuan akuntansi pajak mencakup berbagai informasi yang dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam rangka perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang pertama yaitu dokumen transaksi. Setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau aktivitas yang berpengaruh kewajiban pajak harus dicatat dengan jelas. Yang kedua, pendapatan dan penerimaan. Semua pendapatan dan penerimaan yang diperoleh wajib pajak, baik yang bersifat operasional seperti penjualan dan barang atau jasa maupun non-operasional harus dicatat. Yang C, yang ketiga, pajak yang dipungut atau yang dipotong. Yang keempat, pajak yang terutang. Yang kelima, pembayaran pajak. Setiap pembayaran pajak yang dilakukan baik pembayaran PPN, PPh maupun pajak lain harus tercatat dengan detail. Ketentuan pembukuan akuntansi pajak. Yang pertama, pembukuan harus diselenggarakan dengan taat asas dan dengan stesel akrual atau stesel kas. Yang kedua, pembukuan harus menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Yang ketiga, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun. Yang keempat, pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, utang, dan kewajiban, modal, penghasilan biaya penjualan, dan pembelian sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang terutang. Yang keenam, pembukuan harus dibuat berdasarkan prinsip taat asas wajib pajak yang dapat berupa stesel, pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian, persediaan atau metode penyusutan dan amortisasi. Yang ketujuh, pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undang di bidang perpajakan menentukan yang lain. Dasar hukum pembukuan akuntansi pajak, yaitu ada tiga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pembukuan dan pencatatan. Baiklah, sekian dari presentasi saya.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.